Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Muhammad Adi Cahyono dan juga rekan saya Muhammad Mahrus Musaki. Kami akan mempresentasikan tugas dari media pembelajaran matematika interaktif kami dari program studi Tadris Matematika Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember, di mana tugas tersebut adalah tugas dari Pak Darul Ulum selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Kami akan membahas tentang jaring-jaring bangun ruang, yaitu tentang bisa disingkat dengan jari baru. Selamat menyaksikan. Baik, kami akan memulai untuk presentasi dari jaring-jaring bangun ruang yang ada pada kelompok kami. Kelompok kami akan membahas 7 jari bangun ruang. Untuk bangun ruang yang pertama bisa dilihat guys semuanya. Ada di namanya kubus. Yang kedua adalah balok. Yang ketiga ada limas segi 4. Yang keempat adalah limas segitiga. Yang kelima adalah prisma segitiga. Yang keenam adalah kerucut. Dan yang terakhir adalah tabung. Baiklah, kami akan membahas pada bangun ruang yang pertama, yakni adalah kubus. Kubus memiliki 8 ciri-ciri utama. Untuk ciri-ciri yang pertama adalah memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi yang sama luasnya. Mari kita buktikan dalam jaring-jaringnya. Bisa kita buka pada di sini. Ya, ciri-ciri pertama adalah memiliki 6 bangun persegi yang sama luas. Kita lihat ada berapakah jumlah bangun persegi yang ada di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, ciri-ciri yang pertama adalah memiliki bangun persegi yang berjumlah 6 dan sama luas. Ciri yang kedua adalah memiliki 12 rusuk yang sama panjang. 12 rusuk yang sama panjang adalah sebuah kubus terdiri dari bangun ruang atau kerangkanya itu pasti ada yang membangun. Itu namanya rusuk. Maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Ciri yang ketiga adalah memiliki 8 titik sudut. Ciri yang keempat adalah memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang. Yang kelima memiliki 4 diagonal ruang. Yang keenam memiliki 6 bidang diagonal. Yang ketujuh memiliki 3 pasang bidang sejajar yang sama besar. Dan yang terakhir adalah semua sudut yang ada dalam kubus adalah siku-siku. Selanjutnya, kita akan membahas pada rumus dari luas permukaan kubus dan juga volume kubus. Rumus luas permukaan kubus adalah 6 dikali dengan S pangkat 2, di mana S adalah panjang rusuk dari suatu kubus tersebut. Rumus volume kubus adalah S pangkat 3 atau S kubik, di mana S adalah panjang rusuk dari suatu kubus tersebut. Sebagai contoh, di sini saya misalkan si rusuk suatu kubus adalah 10 cm. Jadi, untuk luas permukaan kubus adalah 6 dikali S pangkat 2 atau 6 dikali 10 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 6 kali 100 sama dengan 600. Untuk volume kubus dengan panjang rusuk yang sama, yakni 10 cm, adalah S pangkat 3 dalam rumusnya, maka 10 pangkat 3 sama dengan 1000 cm kubik. Itu merupakan pada pembahasan yang pertama tentang ciri-ciri dan juga rumus dari luas permukaan dan juga volume kubus. Untuk selanjutnya, kita akan membahas pada
bidang ruang yakni balok. Cukup sih. Kita memasuki pada bangun ruang yang kedua, yakni tentang balok. Kita bacakan dulu dari ciri-ciri bangun ruang balok tersebut. Ciri-ciri yang pertama adalah balok memiliki 12 rusuk. Ciri-ciri yang kedua adalah memiliki 6 sisi. Ciri-ciri yang ketiga adalah memiliki 8 titik sudut. Ciri-ciri yang keempat adalah memiliki 12 diagonal sisi. Ciri-ciri yang kelima adalah memiliki 4 diagonal ruang. Ciri-ciri yang kelima adalah memiliki 6 bidang diagonal. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah memiliki 3 pasang bidang sisi yang sejajar. Kita lihat dari jari-jaring balok. Ya. Jari-jaring balok adalah terdiri dari 6 bidang persegi panjang, ya. Dan jika dari jari-jaring ini kita tarik, maka akan menghasilkan sebuah bangun ruang, yakni balok. Di mana bangun ruang balok ini dapat kita ketahui rumus luas permukaannya dengan mencari luas permukaan balok adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Itu untuk mencari luas permukaan balok. Selanjutnya, untuk menentukan volume balok dapat kita ketahui dengan mengalikan dari panjang kalikan dengan lebar dan juga dikalikan dengan tinggi. Ya, itu untuk mencari volume balok. Yang ketiga adalah bangun ruang tentang limas segi 4. Ya, sebelum saya jelaskan ciri-cirinya, berikut adalah jaring-jaring dari limas segi 4. Di mana limas segi 4 ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah alasnya jelas, berbentuk segi 4. Yang kedua, memiliki titik puncak. Yang ketiga adalah bidang tegak lurus limas berbentuk segitiga. Dan yang keempat adalah jumlah titik sudut adalah 4 sesuai dengan sisi alasnya. Volume dari limas segi 4 adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, di mana luas alasnya adalah berbentuk persegi, maka rumus secara keseluruhan adalah 1/3 dikali S pangkat 2 dikali dengan tinggi prisma tersebut. Untuk selanjutnya adalah luas permukaan limas segi 4, yakni adalah 4 kali luas sisi limas ditambah dengan luas alas, di mana luas sisi limas tersebut adalah luasnya segitiga, karena adalah bangun segitiga, maka dapat kita permudah untuk mencari luas permukaan adalah 4 dikali setengah kali tinggi ditambah dengan S pangkat 2. Oke. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah tentang limas segitiga. Sebelum saya jelaskan, saya akan membuka terlebih dahulu dari jaring-jaring limas segitiga. Ya, bisa kita satukan lagi akan membentuk sebuah limas segitiga. Ya. Limas segitiga itu mempunyai ciri-ciri sebanyak 3. Ciri-ciri yang pertama adalah alasnya berbentuk segitiga. Ciri-ciri yang kedua adalah memiliki titik puncak. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah bidang tegak pada limas berbentuk segitiga. Selanjutnya,
rumus volume dari 5 segitiga adalah sepertiga dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi, di mana alasnya adalah berbentuk segitiga, maka dapat kita tengarai bahwa rumus volume 5 segitiga adalah sepertiga dikali dengan setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi dan dikali lagi dengan tingginya dari limas tersebut. Untuk luas permukaan limas dapat kita tengarahi dengan mencari 3 dikali luas seluruh sisi tegaknya ditambah dengan luas alas. Baiklah, itu untuk keempat bangun ruang. Untuk selanjutnya, bangun ruang tentang prisma, segitiga, kerucut, dan juga tabung akan dipresentasikan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Makhrus Muzaki. Kepadanya disilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Adi tadi, yaitu saya menjelaskan tentang bangun ruang yang kelima, yaitu tentang prisma segitiga. Di sini prisma segitiga memiliki dua ciri-ciri, yaitu memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen. Di sini dikarenakan ini prisma segitiga, maka alas dan atapnya adalah berbentuk segitiga, dan juga setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang, yaitu ada 3 sisi yang berbentuk persegi panjang. Mari kita lihat pada jaring-jaringnya. Nah, itu memiliki sisi alas dan sisi atas yang kongruen, yaitu sama-sama berbentuk segitiga, dan juga sisi yang menghubungkan antara sisi alas dan sisi atas adalah persegi panjang, yaitu berjumlah 3 persegi panjang. Untuk rumus volume prisma segitiga adalah luas alas dikali tinggi, yang mana alasnya adalah berbentuk segitiga, maka rumusnya bisa kita peroleh setengah dikali alas dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Baik, untuk selanjutnya adalah rumus luas permukaan prisma segitiga, yaitu adalah 3 kali keliling alas kali tinggi untuk mengetahui rumus luas persegi panjangnya. Dan selanjutnya setelah itu ditambah dengan 2 kali luas alas, yang mana luas alas itu sama dengan luas atasnya, maka dikali 2, lalu dijumlahkan, maka ketemu luas permukaan dari prisma segitiga. Untuk selanjutnya, sebelum saya mengarah ke bangun kerucut, bangun ruang itu dibagi menurut bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu ada bangun ruang sisi datar dan juga bangun ruang sisi lengkung, yang mana 5 bangun ruang yang sudah dijelaskan tadi itu termasuk bangun ruang sisi datar, dikarenakan sisi-sisi yang menyusunnya adalah sisi yang berbentuk datar. Dan untuk selanjutnya, bangun kerucut dan tabung ini termasuk bangun ruang sisi lengkung, dikarenakan sisi-sisi yang membangun bangun ruang tersebut adalah berbentuk sisi lengkung. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bangun kerucut. Di sini bangun kerucut memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama yaitu memiliki 2 sisi, yaitu sisi alas dan selimut. Sisi alasnya berbentuk lingkaran dan selimutnya berbentuk setengah lingkaran. Bisa kita lihat pada jaring-jaring berikut. Ini untuk alas dan ini untuk selimut. Yang selanjutnya memiliki 1 rusuk, yaitu rusuk yang membangun lingkaran alas tersebut. Dan untuk ciri-ciri yang ketiga adalah tidak memiliki titik sudut, namun memiliki titik puncak. Bisa kita lihat di bangunnya. Ini titik puncak kerucut adalah di sini. Untuk selanjutnya adalah volume kerucut, yaitu sepertiga dikali pi dikali r kuadrat dikali t, yang mana r ini adalah jari-jari alas dan T adalah tinggi kerucut. Untuk pi bisa menggunakan rumus 22/7 atau 3,14. Untuk luas permukaan kerucut adalah bisa dicari dengan pi dikali r dikali s. Untuk r adalah jari-jari lingkaran dan s bisa dicari dengan akar r kuadrat ditambah t kuadrat. Itu untuk volume dan luas permukaan bangun kerucut.
Untuk bangun yang terakhir yaitu adalah bangun tabung. Di sini bangun tabung memiliki 3 ciri-ciri, yaitu memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi di sisi lingkaran dan 1 sisi lengkung, yang mana bisa kita lihat di jaring-jaringnya, yaitu untuk sisi alas dan sisi atasnya berbentuk lingkaran dan sisi selimutnya berbentuk persegi panjang. Untuk selanjutnya yaitu memiliki 2 rusuk, yaitu rusuk yang membangun di lingkaran alas dan lingkaran atas. Dan untuk selanjutnya tidak memiliki titik sudut, dikarenakan sisi-sisi yang membangunnya berbentuk lingkaran, maka tidak memiliki titik sudut. Untuk selanjutnya yaitu ke luas permukaan dan volume tabung. Untuk luas permukaan tabung bisa dicari dengan rumus 2pi dikali R dalam kurung R ditambah T, yang mana R itu adalah jari-jari alas, jari-jari lingkarannya, dan T adalah tinggi tabung. Dengan pi bisa kita peroleh menggunakan 22/7 atau 3,14. Untuk volume tabung, yaitu bisa kita temukan dengan rumus luas alas dikali tinggi, yang mana luas alasnya berbentuk lingkaran, maka bisa kita simpulkan untuk volume tabung yaitu pi kali R kuadrat dikali T, yang mana R ini adalah jari-jari lingkaran alas dan T adalah tinggi tabung. Dengan pi bisa kita gunakan 22/7 atau 3,14. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Sebelum itu kami memiliki pantun. Jika ada kaca yang pecah, janganlah masukkan di dalam laci. Jika ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.